Pernah nggak teman-teman kamu duduk di acara keluarga besar, kemudian ada orang yang tiba-tiba nanya, kamu sekarang udah kerja di mana? Dan sebelum kamu sempat jawab, kamu udah kok rasanya lelah duluan ya. Bukan karena lelah harus ngejawab pertanyaan yang susah, tapi kok kayaknya tuh ada sesuatu yang berat di dada. Seolah-olah kayak energi kamu itu terkuras hanya karena tahu percakapan ini akan berjalannya kemana nantinya. Pertanyaan yang sama, jawaban yang sama, setelah itu selesai. Kamu akhirnya duduk di sudut ruangan, dan kemudian diam-diam bertanya di dalam hati kamu sendiri. Kenapa aku kok rasanya lebih capek ya setelah ngobrol daripada sebelum-sebelumnya? Dan ini bukan soal pemalu ya, bukan soal introvert, bukan soal sombong, bukan soal juga kamu nggak suka dengan orangnya, tapi kenapa ya ada sesuatu di dalam diri kamu yang rasanya tuh seperti nggak terpenuhi setiap kali ada percakapan yang kok kayaknya cuma di permukaan aja. Kenapa ya? Basa-basi itu yang kelihatan sepele, tapi kok kayaknya ngelalahin banget ya. Nah, kalau misalnya kamu pernah ngerasain di posisi itu, saya ingin kamu tahu satu hal dulu sebelum kita masuk lebih dalam. Kamu itu normal, itu wajar, dan bukan berarti kamu sombong. Karena di luar sana, banyak orang yang secara diam-diam itu ngerasain hal yang sama. Mereka pulang dari arisan, dari reuni, dari ngumpul sama teman-teman, dari pesta ulang tahun, dan yang kesisa itu bukan kenangan hangatnya, tapi rasa lelah, capek yang kok kayaknya susah ya dijelasin ya. Tapi mereka jarang ngakuinnya, karena mungkin takut dianggapnya susah bergaul, takut dianggapnya nggak bersyukur punya lingkungan sosial. Jadinya apa? Jadinya mereka diem aja, dan terus akhirnya memaksakan diri untuk selalu on di setiap ruangan, setiap ketemu orang. Nah, kalau itu juga yang kamu rasain, kamu nggak sendiri, dan kamu tidak salah. Perasaan itu real, nyata, dan sebenarnya ada penjelasan psikologis yang sangat masuk akal di balik kejadian itu. Yuk kita lihat lebih dalam, apa sih yang sebenarnya terjadi. Yang pertama itu biasanya soal bagaimana otak beberapa orang itu bekerja secara berbeda dalam merespon interaksi sosial. Ada orang-orang yang memang secara alami itu otaknya mencari makna dalam setiap percakapan. Bukan karena mereka memilih untuk rumit ya, tapi karena otaknya mereka itu ya seperti itu. Mereka ngerespon koneksi sosial itu seperti itu. Buat mereka, percakapan yang cuman permukaan aja yang udah makan atau macet nggak tadi, kayaknya tuh, kayak apa sih gitu aja ditanyain gitu ya, bukan komunikasi. Nah, coba deh bayangin ya, kita misalnya udah terbiasa makan enak ya setiap hari gitu. Kemudian tiba-tiba dikasih satu makanan yang instan, yang nggak enak gitu, yang rasanya tuh hambar. Kan rasanya malah apa sih ini gitu, nggak nyaman gitu. Yang cuma permukaan aja. Bukan karena bentuknya buruk ya, tapi karena kita udah tahu rasa yang lebih dalam itu seperti apa. Nah, gitu juga sama otak yang memang udah terbiasa mencari koneksi bermakna. Jadi basa-basi itu bukan cuma ngebosenin, tapi kok kayaknya ada yang hilang gitu. Yang bahasa apa sih? Nah, di titik ini kita masuk ke poin kedua yang menarik. Jadi, setiap orang itu ternyata punya kapasitas energi sosial yang beda-beda. Nggak semua orang itu sama. Ada yang bisa ngobrol ringan berjam-jam, dan justru makin hidup, rasanya makin hidup. Tapi di sisi lain, ada juga orang yang ngobrol sederhana aja, yang percakapan dangkal aja, itu tuh rasanya dia harus ngeluarin energi 2 kali besar. Kenapa? Karena mereka berusaha keras untuk hadir. Padahal hatinya nggak benar-benar ada di sana. Mereka merasa harus berpura-pura terlibat, dan kepura-puraan itu kan makan energi, itu kan nguras energi jauh lebih besar daripada yang kelihatan dari luar. Dan ini bukan kelemahan ya, ini cara kerja mereka. Poin ketiga, ada juga pengalaman masa lalu yang bisa jadi sangat berpengaruh membentuk pola kita saat ini. Ada orang yang tumbuh di lingkungan di mana percakapan itu selalu punya bobot. Keluarga yang terbiasa ngebahasnya itu hal-hal serius. Atau persahabatan yang dibangun di atas kejujuran yang mana mereka tuh akan canggung ketika harus berdiri di ruangan yang isinya tuh penuh basa-basi. Sebaliknya, ada juga orang yang pengalamannya dia disakiti, ya justru lewat basa-basi yang nggak tulus. Senyum yang ternyata punya maksud lain. Pertanyaan yang sebenarnya bukan untuk tahu kadar, tapi untuk nilai. Lama-kelamaan, percakapan permukaan itu jadinya nggak aman. Karena ya rasanya nggak jujur. Dan inilah poin keempat yang paling sering dipahami. Orang yang nggak suka basa-basi itu bukan berarti tidak suka manusia.
Justru sebaliknya, bisa jadi mereka sangat menghargai koneksi manusia. Tapi koneksinya real. Ketika mereka menemukan percakapan yang benar-benar ngalir, yang hidup, yang real, mereka bisa jadi orang yang muncul tuh hangat, yang paling hadir di ruangan itu. Mereka nggak menghindarin orang lain, mereka hanya menghindari percakapan yang bagi mereka ini ngapain sih ngomongin itu gitu, nggak ada gunanya gitu, pulang dengan tangan kosong seperti itu. Jadi bukan basa-basi yang menjadi masalah, tapi rasa kosong yang tersisa setelah percakapan itu selesai. Nah, kalau kita udah paham kenapa ini terjadi, pertanyaan berikutnya adalah apa sebenarnya yang kita butuhkan? Dan gimana kita bisa hidup lebih damai dengan cara kita sendiri ketika kita komunikasi? Ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah coba kenali diri kamu sendiri, pola kamu sendiri tanpa ngehakimin diri. Coba kamu perhatiin kapan basa-basi itu kerasa bener-bener bikin kamu capek, nguras energi kamu. Apakah ketika di acara formal, ya, yang kamu datang secara terpaksa, atau justru di momen yang seharusnya santai, tapi kok rasanya hampa. Dan sebaliknya, kapan kamu catat, ya, kapan percakapan itu rasanya hidup. Kapan kamu ketika selesai dari obrolan itu, kamu ngerasa lebih happy, lebih penuh dari sebelumnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk jadiin alasan kamu untuk ngehindarin orang lain, bukan ya, gitu. Tapi supaya kamu tuh jadinya punya peta, ya, supaya kamu bisa jadi kenal diri kamu sendiri dengan apa adanya, dengan lebih jujur. Karena ketika kamu tahu nih, apa ternyata yang nguras energi kamu, dan apa yang ternyata ngisi energi kamu, maka kamu bisa membuat pilihan yang lebih oke, yang lebih sadar. Bukannya akhirnya lari, tapi ya kamu bisa hadir dengan cara yang lebih berkelanjutan. Langkah kedua, setelah kamu tahu petanya, berikutnya kamu coba kasih izin untuk diri kamu sendiri untuk tidak selalu on. Ini yang sering tidak kita sadari. Banyak orang yang nggak nyaman dengan basa-basi, justru malah memaksain tampil. Kelihatannya antusias ya di setiap ruangan, tujuannya untuk kelihatan ramah, untuk diterima, dan setelah itu mereka akhirnya pulang dan kondisinya tuh kering kerontang secara emosional. Tubuhnya ada di rumah, tapi pikirannya masih sibuk memproses semua percakapan yang kayaknya ketutup tadi ya, yang penuh topeng tadi. Gitu. Dan di sini kamu nggak harus selalu jadi orang yang paling rame di ruangan. Diam yang nyaman itu juga sebenarnya salah satu bentuk komunikasi yang sah. Hadir dengan tenang, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tanpa harus ngisi setiap jeda dengan kata-kata meramaikan. Itu juga salah satu cara terhubung, dan seringkali justru itulah yang paling membuat kita sebagai manusia menjadi terasa. Langkah ketiga, coba kamu pelajari cara membuka percakapan yang lebih dalam secara perlahan. Ini bisa dilatih. Ini bukan berarti setiap obrolan itu harus berat dan filosofis, enggak. Tapi ada cara sederhana ya untuk menggeser percakapan yang kelihatannya basa-basi ya menjadi yang lebih nyata. Misalnya, contohnya, ketika ada seseorang yang nanya, "Gimana kabar kamu?" Begitu kamu jawab nih, "Oh, baik, alhamdulillah," gitu. Nah, kamu bisa balik bertanya, "Kalau kamu gimana nih? Lagi kesibukan apa yang bikin kamu semangat akhir-akhir ini?" Pertanyaannya sama, kelihatannya sama-sama nanya kabar, sama-sama kelihatannya ringan, tapi membuka pintu yang berbeda. Orang yang memang ingin terhubung itu akan lebih masuk nanti ke dalamnya. Akan muncul tuh ya pertanyaan-pertanyaan kecil itu menjadi percakapan yang benar-benar berkesan. Langkah keempat, yuk coba terima bahwa nggak semua orang itu bisa masuk ke level yang sama dengan kamu. Dan memang ini rasanya sering banget jadi bagian yang kerasa menyakitkan. Ada orang-orang di dalam hidup kita itu yang memang dia bisa hadirnya di permukaan, bukan karena mereka nggak peduli, tapi karena itulah batas kenyamanan mereka. Dan itu bukan salah siapa-siapa. Ada beberapa hubungan yang memang hanya bisa berjalannya di level yang ringan. Dan itu bukan berarti hubungan itu nggak berharga, itu punya fungsinya sendiri. Jadi kita harus menyadari itu. Oh, memang ada loh levelnya berbeda. Dan itu tidak apa-apa. Nggak jadi mereka harus seperti kamu, dan nggak juga kamu harus seperti mereka. Nah, ini membawa kita masuk ke langkah kelima, yaitu jangan berhenti mencari orang yang satu frekuensi sama kamu. Biasanya orang yang nggak suka basa-basi, biasanya akan menjadi teman yang luar biasa loyal ya, dan luar biasa deep, dalam, ketika menemukan koneksi yang tepat. Mereka nggak butuh tuh banyak orang, yang mereka butuhin adalah orang yang tepat, yang nyambung. Dan ketika itu terjadi, biasanya kamu akan tahu sendiri. Karena apa? Percakapan pertama aja udah rasanya tuh, wow, nyambung banget ya. Chemistry itu dapat gitu ya, seperti kayak pulang ke rumah gitu. Wow, gitu. Dan dapatlah maknanya yang lebih dalam di situ. Jadi, di balik semua ini,
memang ada sesuatu yang lebih luas ya, dan ini saya ingin ajak kamu untuk coba renungin. Kerinduan dan percakapan yang dalam itu bukan tanda bahwa kamu itu sulit. Itu tanda bahwa kamu itu memang butuh koneksi yang nyata rasanya seperti apa. Dan kamu nggak mau menukarnya dengan yang palsu. Orang yang nggak suka basa-basi, biasanya bukan orang yang menutup diri. Mereka hanya tahu bahwa waktu dan energi itu berharga. Dan mereka ingin menggunakannya itu dengan sesuatu yang benar-benar nyata, yang benar-benar ada dampaknya, berkesan. Jadi, mungkin yang kamu cari bukan lebih banyak percakapan, tapi satu percakapan yang benar-benar ngebuat kamu merasa dilihat. Kalau refleksi ini terasa menyentuh bagian diri kamu, boleh klik like ya, dan tulis di komentar, percakapan seperti apa sih yang bikin kamu ngerasa paling hidup? Oh ya, kalau kamu mau mengenal diri sendiri, karakter diri, potensi, kelemahan, apa yang sebaiknya dilatih, apa yang sebaiknya dikembangkan, itu kamu bisa ya dites tulisan tangannya di grafologiindonesia.com/tes strip grafologi. Atau kalau misalnya kamu mau belajar gimana sih caranya baca kepribadian dari analisa tulisan tangannya, kamu bisa belajar banyak materi gratisnya di grafologiindonesia.com/gratis. Di situ ada banyak materi gratis yang bisa kamu pelajari, lumayan untuk nambah-nambah skill, bisa baca karakter orang dari tulisan tangannya. Nah, untuk memudahkan kamu, linknya saya tulis di deskripsi ya. Harapannya setelah kamu tahu tentang potensi diri, kelebihan, hambatan, kamu bisa berkembang lebih optimal lagi. Klik linknya ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya bersama saya, Kang Afif. Bye-bye!